Adelia, bangun. Maafkan aku sayang, aku tidak bermaksud menyakitimu. Lebih baik kamu tahu dari sekarang, daripada kamu mengetahui dari orang lain. Aku tahu kamu sulit menerima kenyataan, ucap Adrian sambil menepuk-nepuk pipi wanita cantik yang mengisi hari-harinya. Karena tak kunjung bangun, Adrian berniat membawanya ke rumah. Saat menggendong Adelia ala bridal style keluar dari restoran, banyak pasang mata memperhatikan Adrian. Adrian tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu hingga manajer restoran menegurnya. Apa yang terjadi, Tuan? Tidak usah kepo. Lebih baik kalian menyingkir. Usir Adrian membuat nyali manajer kafe dan restoran menciut. Seluruh karyawan restoran ini tahu bahwa Adrian adalah pelanggan tetap yang merupakan salah satu putra konglomerat di kota ini. Adrian menidurkan tubuh Adelia di kursi penumpang dan membawanya ke rumahnya. Terpaksa Adrian meninggalkan mobil milik Adelia dan akan menyuruh seseorang untuk mengantarkannya ke rumah Adelia. Setelah sampai di rumahnya, Adrian buru-buru menggendong Adelia dan membawanya ke dalam. Mama, Papa, tolong Adrian. Mama Sarah keluar dari dapur, terkejut ketika melihat Adrian membopong tubuh Adelia yang tidak sadarkan diri. Adelia kenapa, nak? Adelia pingsan, Ma. Bawa ke kamar tamu. Perintah Mama Sarah. Lalu mengambil minyak kayu putih juga kapas untuk menyadarkan Adelia. Tak lama kemudian Adelia tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk Mama Sarah dengan menangis pilu. Adrian, Ma. Adrian menghamili seorang wanita, Ma. Adrian juga membatalkan pernikahan kami, Ma. Pokoknya aku tidak mau, Ma. Pernikahan ini harus terjadi. Mama Sarah memeluk Adelia dan mengelus-elus punggung Adelia yang terguncang karena tangisannya. Mama tahu apa yang kamu rasakan, Adelia. Mama tidak bisa berbuat banyak. Biarlah Adrian yang memutuskan. Jika Adrian tetap menikah denganmu, ada dua orang yang tersakiti. Seorang ibu juga anak mereka perlu pertanggungjawaban anak mama, sayang. Maafkan anak mama, Adelia. Adelia terkejut dengan ucapan Mama Sarah. Jadi mama sudah mengetahuinya, ucap Adelia tak percaya. Mama Sarah hanya mengangguk pelan. Kami juga baru mengetahuinya semalam, nak. Padahal kejadian itu 5 tahun yang silam dan Adrian baru mengatakan kebenarannya tadi malam. Adelia masih terisak pilu. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Adrian masuk dengan membawa sepiring nasi juga segelas air. Adelia melihat dengan ekor matanya sekilas. Rasanya dia ingin mencabik-cabik tubuh pria yang berdiri di hadapannya. Kenapa kamu tega melakukannya, Adrian? Apa salahku sampai kamu tega menyembunyikan masalah sebesar ini? Padahal kita akan segera menikah, ucap Adelia beralih ke Adrian, sedangkan Adrian hanya tertunduk sedih. Siapa perempuan itu, Adrian? Aku ingin bertemu dengannya. Lanjutnya. Melihat putranya perlu waktu berbicara berdua, Mama Sarah segera berlalu. Sepertinya kalian perlu bicara berdua. Mama akan keluar. Tapi ingat, Adrian, selesaikan masalah kalian dengan kepala dingin, ujar Mama Sarah menasihati putranya. Adrian mengangguk dan duduk di tepi ranjang tepat di samping Adelia yang duduk bersandar di headboard ranjang. Siapa perempuan itu, Adrian? Katakan. Aku ingin menamparnya berkali-kali agar dia sadar karena telah menggoda calon suami orang, ucap Adelia dengan berapi-api. Sepertinya nafsu dendam telah menggerogoti dirinya. Adrian terperangah mendengar ucapan Adelia. Alih-alih menyangka Adelia akan bersikap dewasa, kini malah sebaliknya. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh, Adelia. Yang bersalah itu aku, bukan wanita itu. Dia hanya korban kebiadabanku. Tolong mengertilah, Adelia. Posisiku saat ini sedang terjepit. Aku berterus terang padamu, semoga kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu menyetujui pembatalan pernikahan kita sebelum terlambat, Adelia. Kamu wanita yang baik, aku yakin kamu bisa mengambil keputusan yang bijak. Kamu dan dia sama-sama perempuan,
pasti kamu lebih mengerti akan perasaannya saat ini. Kehilangan kehormatannya dengan cara yang sadis akan meninggalkan trauma yang berat. Siapa perempuan itu, Adrian? Aku ingin bertemu dengannya. Tanya Adelia dengan suara yang dingin. Hatinya teramat sakit. Laki-laki yang begitu dicintainya akan menikahi wanita lain. Kamu janji tidak akan marah? Adelia mengangguk pasrah. Dia kasih. Adela dan Aidan adalah putraku dari hasil perbuatan bejatku. Adelia kaget bukan kepalang. Bagaimana bisa? Kamu bisa lihat kemiripan di wajah antara aku dan Aidan, dan golongan darah kami pun sama. Sedangkan golongan darahnya sangat langka. Sebagai seorang dokter, aku yakin kamu pasti paham. Mungkin itu hanya kebetulan saja, Adrian. Kenapa kamu mesti percaya itu? Ucap Adelia masih menyangkal dan tidak rela jika Adrian pergi darinya. Aku masih ingat betul wajah wanita itu meski kejadiannya 5 tahun yang silam. Adrian kemudian menceritakan saat merayakan kelulusannya, dia bersama beberapa temannya melakukan pendakian di salah satu gunung di Jawa Tengah. Dia juga mengatakan ada salah satu temannya yang memasukkan obat perangsang ke dalam minumannya dan terjadilah peristiwa naas itu. Kejadian ini sebelum kita saling mengenal, Adelia, dan kita belum menjadi sepasang kekasih. Adelia terdiam. Entah apa yang dipikirkannya. Yang jelas dia tidak rela jika Adrian menikahi wanita lain. Memang dia mengenal Adrian saat mereka sama-sama kuliah di negeri orang. Adrian mengambil spesialis bedah, sedangkan Adelia mengambil spesialis anak. Kasih juga tidak menginginkan hal ini terjadi padanya. Dia hanya gadis yang lugu, korban dari tindakan orang-orang yang tidak bermoral seperti aku, ucap Adrian menghujat dirinya sendiri. Bisa jadi dia bukan anakmu, Adrian. Kenapa tidak melakukan tes DNA? Adrian menggeleng. Tidak perlu melakukan hal itu. Aku percaya kalau dia benar-benar anakku. Tidak ada yang kebetulan antara ayah dan anak di dunia ini. Pasti anak akan mengikuti salah satu golongan darah orang tuanya. Kebetulan Aidan mengikuti golongan darahku yang terbilang langka ini. Tapi Adrian, aku tidak mau membatalkan pernikahan ini. Pernikahan ini harus tetap berlangsung. Aku rela menjadi yang kedua, Adrian. Bukankah kamu menikahi perempuan itu hanya ingin memberikan status pada anak itu? Ujar Adelia tanpa mau menyebut nama Kasih. Sepertinya Adelia telah menutup mata hatinya. Enggak, Adelia. Aku tidak mau terlibat pernikahan poligami. Aku belum bisa berbuat adil. Aku pasti lebih condong padamu, karena kamu wanita yang aku cintai dan menelantarkan istriku yang lain. Aku tidak mau menambah dosaku dengan tidak bisa berbuat adil, ujar Adrian menjelaskan. Tapi Adrian, aku sangat mencintaimu. Orang tuaku pasti malu bila anaknya gagal menikah karena calon suaminya menikahi wanita lain. Tolong jangan lakukan itu, Adrian. Isak tangis kembali keluar dari bibir Adelia. Kini dia benar-benar mengiba. Sebenarnya Adrian tidak tega dan masih mencintai wanita di depannya, tapi karena rasa tanggung jawab dia ingin mengubur rasa cintanya. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi, Adrian? Kamu tahu kan betapa besarnya aku mencintaimu. Mungkin kita tidak berjodoh, sayang. Sepertinya Allah telah menyiapkan rencana lain. Mungkin aku tidak baik untukmu dan Allah memisahkan kita dengan cara seperti ini. Allah juga sudah menyiapkan laki-laki terbaik untuk wanita sebaik kamu, Adelia, ucap Adrian menguatkan kekasihnya. Adrian merengkuh tubuh Adelia ke dalam pelukannya. Tangis Adelia pecah dalam dekapan hangat tubuh Adrian. Sungguh Adelia tidak sanggup melepaskan Adrian untuk perempuan lain. Tidak. Aku harus mendapatkan Adrian, bagaimanapun caranya. Aku harus menikah dengan Adrian. Dan Kasih harus pergi dari sini. Keesokan harinya Kasih berangkat ke kantor dengan malas-malasan. Hari ini dia akan mengajukan resign dari perusahaan. Entah itu mau dia ACC atau tidak, Kasih tetap akan mengundurkan diri. Kasih langsung menemui Mbak Dena selaku atasannya.
Kasih kemudian menyodorkan surat itu tepat di hadapan atasannya. Apa ini, Kasih? Surat pengunduran diri, jawab Kasih lirih. Tapi kenapa, Kasih? Tanya Mbak Dena sembari membuka surat pengunduran diri yang Kasih sodorkan. Nadia yang berada di seberang meja kerja Kasih tersenyum sumringah. Syukurlah Benalu segera nyah dari sini. Diam kamu. Lanjutkan pekerjaanmu. Bentak Mbak Dena membuat wajah Nadia berubah kesal. Apaan sih, Mbak Dena? Selalu belain karyawan seperti dia, gerutu Nadia. Mbak Dena beralih ke arah Kasih. Kenapa harus resign? Padahal kinerjamu bagus dan tidak pernah mengecewakan Mbak. Maaf, Mbak. Ini sudah menjadi keputusanku. Aku harus pulang kampung. Ibuku ingin aku di sampingnya. Beliau sudah sepuh. Dena manggut-manggut. Kalau untuk urusan orang tua, Mbak Dena tidak bisa melarangnya. Baiklah kalau itu keputusanmu. Kamu bisa langsung mengantarkan surat ini ke HRD. Kasih mengangguk dan langsung menuju ke ruang HRD. Di dalam ruang HRD, Pak Bram menghela napas berat saat Kasih menyerahkan surat pengunduran dirinya. Apa Pak Arman sudah mengetahuinya? Tanya Pak Bram menatap Kasih intens. Kasih menggeleng pelan. Belum, Pak. Kasih, surat resign ini harus mendapatkan persetujuan dari Pak Arman. Kalau belum mendapatkan tanda tangan beliau, saya tidak bisa memprosesnya. Kasih tertunduk lesu. Paling tidak dia mengundurkan diri sesuai prosedur akan mendapatkan uang terima kasih sebanyak 1 kali gaji. Itu peraturan di sini setelah bekerja selama 2 tahun. Bapak bisa menolong saya? Pak Bram mengangguk. Tolong Bapak mintakan tanda tangan Pak Arman, pinta Kasih. Pak Bram mengangguk. Baiklah, Kasih. Bapak akan mencoba membantu. Tapi kalau tidak bisa, kamu yang harus datang langsung menemuinya. Kasih mengangguk senang. Terima kasih, Pak. Kebaikan Bapak tidak akan Kasih lupakan. Kasih kemudian berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Kasih keluar kantor dengan langkah gontai. Sudah beberapa hari ini Kasih tidak bertemu dengan Arman, tapi dia masih mendapatkan kiriman makanan darinya. Hanya saja tidak ada pesan lagi lewat ponselnya. Biasanya Arman akan mengirim pesan untuk segera menghabiskan makanannya. Kasih berinisiatif mengirimkan pesan lebih dahulu, tapi tidak pernah dibalasnya hingga Kasih merasa kesal dan mengirimkan pesan, lain kali tidak usah mengirimkan makanan lagi. Tanpa disangka Arman membalas pesannya, tapi membuat Kasih terkejut karena Arman hanya membalas dengan kata, "Ya" saja. Saat Kasih membuka pintu gerbang rumahnya, tiba-tiba seorang wanita cantik menghampirinya lalu menariknya ke teras dan melayangkan sebuah tamparan yang begitu keras. Plak! Rasa pedih menghinggapi pipi Kasih yang putih mulus. "Dokter!" Pekik Kasih terperangah sembari memegangi pipinya yang memerah. "Apa yang kau lakukan terhadap calon suamiku?" "Hah!" bentak Adelia. "Maksud dokter apa? Tidak usah basa-basi. Harusnya kamu paham apa yang aku omongkan. Adrian membatalkan pernikahan itu semua gara-gara kau, perempuan murahan," bentak Adelia. Plak! Kasih membalas ucapan pedas Adelia dengan tamparan yang cukup keras. "Harusnya tamparan itu kamu layangkan pada calon suamimu," bentak Kasih tak kalah sengit. "Pergi dari sini. Aku tidak ingin berurusan dengan orang-orang kaya seperti kalian. Orang kaya seperti kalian hanya akan membuat orang miskin seperti kami terhina, tertindas. Walaupun orang kaya yang bersalah sekalipun, orang-orang miskin seperti kamilah yang patut kalian salahkan." Kasih menutup pintunya dengan keras. Brak! Dan menguncinya dari dalam. "Kasih, buka pintunya. Aku ingin membuat perhitungan denganmu," pekik Adelia sembari menggedor-gedor pintu rumah Kasih. Kasih menutup telinganya dan merosot ke bawah. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku memang harus pergi meninggalkan kota ini. Masa bodoh dengan surat resign itu." Arman masih sibuk dengan pekerjaannya ketika Pak Bram datang menemuinya. "Selamat siang, Pak Arman." "Siang," jawab Arman singkat tanpa beralih pada layar laptopnya. "Ada apa, Pak Bram?"
Saya ingin minta tanda tangan Bapak untuk berkas-berkas penting ini, Pak, ujar Pak Bram sedikit takut, karena raut wajah atasannya memasang wajah garang. Mana, cepat. Aku tidak punya waktu. Dengan cepat Pak Bram menyodorkan berkas-berkas penting yang perlu ditandatangani, termasuk surat pengunduran diri milik Kasih yang Pak Bram selipkan di antara berkas penting lainnya. Arman langsung menandatangani berkas-berkas penting tersebut, termasuk surat resign milik Kasih. Sudah selesai kan? Sekarang Pak Bram pergi. Saya tidak mau diganggu, ucapnya dengan suara dingin. Terima kasih, Pak Arman. Saya permisi dulu, ucap Pak Bram dengan membungkukkan tubuhnya 2 kali lalu keluar meninggalkan Arman yang memandangnya dengan tatapan kosong. Sudah 1 minggu ini Arman tidak bertemu Kasih. Rasa rindu pun terus menderanya sejak acara makan malam itu. Arman belum sanggup ketemu Kasih. Dia masih marah juga kecewa. Meski begitu, Arman tetap mengirimkan makanan setiap hari pada Kasih lewat perantara OB di kantornya. Tidak semestinya Arman marah pada Kasih, karena wanita itu sudah cukup menderita. Yang patut disalahkan adalah adiknya yang brengsek itu. Meski Adrian dalam pengaruh obat perangsang, seharusnya Adrian bisa mengontrol nafsu syahwatnya. Yang Arman sesalkan, kenapa mesti Adrian pelaku pemerkosaan itu? Kenapa bukan lelaki lain? Arman meremas-remas kepalanya yang berdenyut nyeri karena memikirkan akhir dari takdir percintaannya. Dulu dia pernah ditinggalkan kekasihnya secara sepihak, dan kini lebih menyakitkan lagi, wanita yang dicintainya akan menikah dengan adiknya. Ini tidak adil, teriak Arman menggema di dalam ruangan. Untung saja ruang kerjanya kedap suara hingga tidak terdengar sampai keluar. Arman segera menghubungi Kasih tapi tak juga diangkatnya. Kamu di mana, sih? Arman berjalan menuju ke bagian divisi di mana Kasih bekerja. Dena yang saat itu sedang fokus dengan layar laptopnya buru-buru menyapa atasannya. Selamat pagi, Pak Arman. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Dena sembari menundukkan kepalanya patuh. Di mana Kasih? Tanya Arman to the point. Hari ini Kasih tidak masuk kerja, Pak. Tidak ada keterangan juga. Kalau dia masuk, suruh besok dia menghadapku, perintah Arman tegas. Baik, Pak. Arman langsung meninggalkan tempat itu tanpa berbicara sedikit pun. LH, muak gue kalau melihat drama Kasih. Selalu mencari perhatian Pak Arman, celetuk Nadia, membuat Dena menoleh ke arahnya. Sets. Diam kamu, Nat. Kamu nggak lihat tampang Pak Arman garang begitu. Bisa abis didamprat Pak Arman jika kamu ngomong aneh-aneh tentang Kasih, ucap Dena mencoba menasihati. Nadia mencibir. Lagian apa hebatnya si Kasih? Udah punya anak tanpa suami, lulusan SMA, tidak ada yang patut dibanggakan. Dena tersenyum mengejek Nadia yang selalu sentimen pada Kasih. Yang jelas Kasih cantik, bahkan sangat cantik. Mungkin Kasih merupakan karyawan tercantik di perusahaan ini dan dia juga pintar meski hanya lulusan SMA. Daripada lo lulusan sarjana kayak lulusan SMP. Hasil kerja lo juga berantakan dan kerjaan lo hanya dandan, nyinyirin orang. Mending kalau cantik, muka lo aja pas-pasan. Ucapan Dena membuat Nadia berang. Jaga ucapan, Mbak Dena. Pekik Nadia sembari membanting cermin dan lipstik yang tadi dipegangnya di atas meja. Apa? Kamu tidak terima? Tiap hari berkaca tapi tidak mampu melihat dirinya sendiri. Saya bisa saja memindahkan kamu ke bagian lain kalau saya sudah jengkel sama kamu. Sekarang kembali bekerja sebelum kesabaranku habis. Bentak Dena. Diancam ingin dipindahkan ke bagian lain membuat Nadia menciut. Tentu saja dia akan dipindahkan ke bagian yang lebih rendah posisinya dari posisi sekarang. Hari ini Kasih mengurus kepindahan Aidan ke sekolah lain. Setelah selesai, Kasih langsung berkemas membereskan barang-barangnya. Sebagian dia titipkan di rumah Mbak Laras. Suatu saat nanti Kasih akan mengambilnya. Dia hanya membawa 2 koper, satu berisi pakaiannya dan yang satunya lagi berisi pakaian Aidan.
Mbak Laras ikut membereskan barang-barang Kasih. Sih, apa tidak kamu pertimbangkan untuk tidak pergi dari sini? Kalian akan tinggal di mana? Kasih menghentikan aktivitasnya yang melipat baju-baju milik Aidan dan menoleh ke arah Mbak Laras. Aku juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas aku harus pergi jauh-jauh dari orang-orang yang tidak mempunyai perasaan seperti mereka, jawab Kasih dan memasukkan baju-baju Aidan ke dalam koper. Bagaimana dengan Arman? Apa kamu tidak memikirkan perasaannya? Tentu dia tidak bisa berpisah denganmu juga Aidan. Justru itu, Mbak. Aku memikirkan perasaan Mas Arman. Dengan tidak menunjukkan wajahku di depannya, dia tidak akan bayang-bayangi jika adiknya lah yang telah menghancurkan masa depanku. Bagaimana jika laki-laki bernama Adrian itu tetap nekat menikahiku? Mas Arman pasti merasakan sakit hati juga kecewa. Karena setiap hari kami akan bertemu. Mas Arman akan menjadi kakak iparku, Mbak. Lebih baik Kasih tidak memilih satu di antara mereka. Mbak Laras termenung sesaat dan mendekat ke arah Kasih, mencoba menguatkan. Ya sudah kalau itu merupakan keputusanmu. Mbak hanya mendoakan kamu dan Aidan baik-baik saja di mana kalian berada. Kasih mengangguk dan memegang tangan Mbak Laras yang merengkuh bahunya. Terima kasih, Mbak. Dukunganmu kudoakan Mbak cepat dapat momongan agar tidak kesepian. Ya, Kasih. Sama-sama. Kapan kamu akan berangkat, Kasih? Siang nanti, Mbak. Aku akan pulang ke Salatiga menjenguk bapak dan ibuku naik bis. Nanti aku kirimkan alamat tempat tinggalku. Tolong jangan beritahu siapa-siapa. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Aidan. Tepat pukul 11 siang, Kasih dan Aidan sudah sampai di terminal dengan diantar Mbak Laras memakai taksi online. Bunda, kita mau kemana? Kita akan ke rumah nenek, sayang. Bukankah Aidan pengen ke rumah nenek? Aidan mengangguk senang. Mau, jawab Aidan girang. Kasih, hati-hati ya. Kalau sudah sampai langsung kabari Mbak. Kasih mengangguk dan langsung naik bis jurusan Jakarta-Solo. Adrian mengetuk pintu rumah Kasih berkali-kali tapi tidak ada sahutan dari dalam. Sore ini Adrian meluangkan waktu untuk mengunjungi putranya, membawakan mainan juga makanan kesukaan Aidan. Mbak Laras yang mengetahui pintu rumah Kasih digedor-gedor akhirnya keluar dari rumahnya. Hei, Mas. Jangan bikin keributan di sini. Suara gedoran pintu itu mengganggu ketenangan kami, ujar Mbak Laras menatap tajam ke arah Adrian. Mbak yang dulu menjaga Aidan waktu di rumah sakit kan? Kalau boleh tanya, kemana ya mereka? Aku ketuk pintu berkali-kali tapi tidak ada satupun yang menyahut. Mbak Laras mengangkat bahunya. Aku nggak tahu. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahukan padamu, jawab Mbak Laras ketus. Kayaknya mereka pindah dari sini. Sudah 3 hari yang lalu mereka tidak kelihatan. Mereka juga tidak pamit mau kemana, jawab Mbak Laras acuh. Mbak, tolong beritahu mereka kemana. Aku tahu pasti Mbak mengetahui kemana mereka pergi. Mbak Laras berdiri sambil bersedekap memandang sinis Adrian. Sudah kubilang aku tidak tahu. Sepertinya wanita ini memang tidak tahu kemana mereka, batin Adrian. Ya sudah kalau begitu saya permisi. Adrian berbalik masuk ke dalam mobilnya kemudian melemparkan mainan juga makanan kesukaan Aidan ke jok belakang. Adrian mengambil ponselnya yang berada di dashboard mobil lalu menelpon seseorang. Tolong cari tahu keberadaan orang yang fotonya aku kirimkan ke ponselmu. Perintah Adrian, kemudian Adrian melajukan mobilnya ke apartemennya yang baru saja dibelinya. Adrian tidak mau pulang ke rumahnya. Pasti Adelia tengah menunggunya di rumah, sedangkan Adelia belum mengetahui alamat apartemennya. Untuk saat ini dia bisa menghindari Adelia. Kecuali di rumah sakit, Adrian tidak mungkin menghindarinya. Adelia juga tidak mungkin merengek-rengek di rumah sakit. Karena keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Banyak pasien yang menunggu keduanya. Bus yang ditumpangi Kasih sampai di terminal kota Salatiga pada pukul 2 dini hari.
Terpaksa keduanya tidur di terminal hingga jam 5 pagi baru ada bis yang menuju ke tempat tinggal Kasih yang berada di lereng Gunung Merbabu. Untung saja tidak ada orang jahat yang mengganggu mereka saat tidur di terminal. Di dalam bis, Aidan sangat senang sekali. Pasalnya di kiri kanan jalan pemandangannya sangat indah. Jalan berkelok-kelok naik turun. "Bunda, itu gunung apa?" tanya Aidan saat melihat gunung saling berdampingan yang menjulang tinggi. "Oh, itu yang mengeluarkan asap itu Gunung Merapi dan di sebelahnya Gunung Merbabu." "Bagus ya, Bun. Tentu saja. Nanti aku akan ajak kamu jalan-jalan ke sana. Tempatnya indah, loh." Wajah Aidan bertambah ceria. "Benar, Bun." Kasih mengangguk dan tersenyum pada putra semata wayangnya. "Bunda, aku mau tinggal di sini." "Kita memang akan tinggal di sini, Aidan, bersama kakek dan nenek." "Aidan senang sekali, Bunda," ucap Aidan merangkul bundanya. Tak terasa bus yang ditumpangi Kasih berhenti di terminal tak jauh dari rumahnya, hanya berjarak 1 kilometer saja. Kasih harus menyewa ojek untuk sampai di rumah orang tuanya. Jantung Kasih berdebar saat ojek yang ditumpangi memasuki gapura desanya. Kasih takut kalau orang tuanya masih marah padanya dan membenci dirinya. Bagaimana jika bapak dan ibu tidak bisa menerima Aidan dan ikut membenci Aidan? "Mau turun di mana, Mbak?" "Pak, nanti berhenti di rumah paling ujung sebelah kanan jalan ya," pinta Kasih pada Pak Ojek. "Iya, Mbak." Tak lama kemudian motor yang ditumpangi Kasih berhenti di sebuah rumah sederhana namun terasa adem dan asri. "Terima kasih, Pak." Kasih turun dan menggeret koper yang dibawanya. "Masih seperti dulu sebelum aku tinggalkan," batin Kasih. "Ini rumah kakek nenek, Bun?" tanya Aidan menoleh ke arah bundanya. Kasih hanya mengangguk. "Ayo kita masuk." Kasih mengetuk pintu rumahnya berkali-kali. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar dan pintu terbuka. Seraut wajah tua dan berkerut menyembul dari balik pintu. "Siapa ya?" "Bu," panggil Kasih lirih. "Ya Allah, Kasih. Kamu pulang, Nduk." Bu Aminah langsung memeluk putrinya dan menangis pilu. "Kasih, kamu kemana saja? Bapak kamu mencarimu kemana-mana tapi kamu hilang bak ditelan bumi. Kami kira kamu sudah meninggal, Nduk," keluh Bu Aminah di sela raungannya. "Maafkan Kasih telah membuat bapak juga ibu khawatir. Aku hanya tidak ingin menjadi beban ibu juga bapak." Bu Aminah beralih ke arah bocah kecil yang berdiri tak jauh dari putrinya. "Apa ini cucuku?" "Iya, Bu." Bu Aminah langsung memeluk Aidan dan menciuminya berkali-kali. "Ya Allah, cucuku ganteng banget kamu, Le." Kembali Bu Aminah menciumi cucunya. "Namanya siapa, Le?" "Panggil Mbah ya." "Aidan, Mbah," jawab Aidan masih kebingungan. "Aidan, ini nenek kamu." Aidan langsung memeluk neneknya. "Nenek." Aidan ikut-ikutan menangis di pelukan neneknya. Kasih menghapus air matanya. Matanya nyalang mencari seseorang. "Bapak di mana, Bu?" "Bapak kamu sudah tidak bisa berjalan lagi, Nduk. 2 tahun setelah kepergianmu dari rumah ini, bapakmu mengalami kelumpuhan, Nduk. Dia hanya bisa duduk. Ayo kita lihat bapakmu. Tadi sehabis minum obat, bapak kamu tidur kembali." Bu Aminah mengajak Kasih juga cucunya masuk ke dalam kamarnya. Terlihat lelaki tua tidur telentang dan wajah terlihat letih. Ada kesedihan yang tergambar di raut wajahnya yang sudah berkeriput. "Pak, bangun Pak. Lihat siapa yang datang." Bu Aminah menyentuh bahu suaminya. Mata yang terpejam itu kemudian membuka. Sontak laki-laki tua itu terbangun. "Kasih, kamu pulang, Nduk." Pak Hadi bangun dibantu Kasih juga ibunya. Kasih langsung menubruk tubuh ringkih bapaknya. "Maafkan Kasih, Pak, membuat bapak jadi begini." Kasih menangis pilu. "Enggak, Nduk. Harusnya bapak yang meminta maaf. Bapak harusnya menjadi pelindungmu, tempatmu mengadu dan berkeluh kesah. Tapi bapak malah membuatmu tambah menderita dengan mengusirmu dari rumah. Padahal itu semua juga bukan kemauanmu."
Bapak benar-benar minta maaf, Nduk. Jangan pergi lagi ya, Nduk. Kasih mengangguk menangis sesungguhkan. Iya, Pak. Kasih juga minta maaf banyak menyusahkan Bapak. Kasih janji tidak akan pergi lagi. Kasih akan merawat Bapak sampai sembuh seperti sedia kala. Pak Hadi menoleh ke arah Aidan. Apa ini cucuku? Iya, Pak. Ini cucu Bapak namanya Aidan, beritahu Kasih. Sini, Le. Cah bagus, peluk Simbah. Pak Hadi menghujani cucunya dengan ciuman bertubi-tubi. Ya Allah, cucuku ganteng sekali. Sepertinya mirip bapaknya karena tidak ada kemiripan dengan wajahmu, Kasih, ujar Pak Hadi menatap intens cucunya. Kasih terdiam kala Pak Hadi membahas ayah biologis Aidan. Sudahlah, Pak. Jangan pernah bicara lagi tentang ayah Aidan. Kasih tidak mau membahasnya lagi. Cukup sudah penderitaan Kasih, Pak. Yang Kasih inginkan sekarang bisa bahagia bersama dengan Bapak, Ibu, juga Aidan. Maafkan Bapak, Nduk. Mereka berempat saling berpelukan dan saling menguatkan. Ya Allah, terima kasih telah menyadarkan Bapak, ucap Kasih dalam hati. Adrian tersenyum smirk setelah mendapat pesan dari seseorang. Sampai ke ujung dunia pun aku pasti akan mengejarmu. Kamu pikir bisa lari dariku, Kasih? Aidan akan tetap menjadi anakku. Tidak boleh seorang pun yang boleh menggantikan aku sebagai ayahnya, termasuk Kak Arman. Terdengar egois memang, tapi Adrian tidak peduli. Adrian kemudian mendial nomor seseorang. Fer, tolong gantikan aku selama beberapa hari. Aku akan keluar kota, ucap Adrian saat menelpon sahabatnya. Sedangkan Fernando yang berada di ruang kerjanya menggerutu setelah mendapatkan telepon dari sahabatnya. Selalu saja menyusahkan. Pasti urusan cinta lagi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.